Bible. Jadi kalau kalau kita lihat ya, kalau dalam pandangan Kristen, alasan kenapa di Babel ditulis oleh banyak penulis itu mungkin karena Tuhan yang memilih bekerja melalui manusia yang berbeda-beda mungkin. Pada waktu yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda juga. Jadi Bible bukan satu buku yang ditulis sekaligus oleh satu orang gitu, tapi melainkan kumpulan banyak kitab yang disusun selama lebih dari 1000 tahun oleh nabi, raja. Nih Bang Satanik kalau mau naik aja, tapi belum ada Kristennya Bang. Gitu. Jadi ya lumayan. Kok ini yang kemarin lumayan. bisa Apa? bisa Hah? dipraktekin. Yang kemarin kamu Bentar tanya dulu, sama ini. oke. Apa? Yang Dipraktekin. Enggak gini, itu kan harus pakai itu ya yang dibilangin sama Bang Alip ya kan? apa? Yang FPN. dibilangin sama Bang Alip. Cuman kan aku tuh harus periksa dulu aplikasinya kepenuhan. Jadi kalau kayak begitu-begitu dihapus kan? Kalau dihapus itu gimana sih caranya? Aku udah dihapus semua loh, tapi masih aja kayak kayak penuh terus gitu. Bingung dah aku. Aku nggak bisa masukin itunya. Bang Helmi, selamat siang. Nah itu aku mau cari. Bang Abad, aku mau cari itu. Gimana caranya? Bang Helmi, selamat siang. Naiklah. Kenapa nggak naik? Naik, tanya di atas. Bang Helmi, selamat siang. Bang Helmi? Bang Helmi? Kenapa dia nggak ini? Kenapa dia nggak masih store tunai? Oh, oke lah. Jadi, gimana ya? Jadi, ya mungkin untuk Kristen berpendapat bahwa banyaknya penulis itu justru untuk menunjukkan mungkin ya bahwa pesan utama Bible itu tetap konsisten kali ya, meskipun disampaikan melalui berbagai pribadi. Misal, Musa memiliki gaya penulisan yang berbeda dengan Daud, demikian juga tulisan Yesaya kayak gitu. Jadi, apa namanya? Juga berbeda dengan tulisan-tulisan Paulus. Jakarta Selatan. Terus udah gitu mungkin orang Kristen juga percaya bahwa semua itu mengarah kepada tema yang sama kali ya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan itu dan rencana keselamatannya. Tapi dari sudut pandang teologi Kristen, Tuhan itu tidak menghapus kepribadian para penulis ketika mereka itu menulis gitu. Karena itu ya mungkin gaya bahasa, kosakata, cara penyampaian setiap kitab itu ya mungkin berbeda-beda gitu ya. Tapi kan di sisi lainnya ada juga kritik dari sebagian pihak yang berpendapat bahwa banyaknya penulis itu kan bisa dapat menimbulkan perbedaan penekanan ya, gaya, bahkan perdebatan itu mengenai penafsiran gitu. Jadi kalau di kalangan Kristen mungkin maupun para peneliti sejarah agama itu bisa terjadi diskusi panjang mengenai bagaimana kitab-kitab tersebut itu ditulis ya, dikumpulkan terus diakui sebagai kitab gitu. Ya seperti itulah. Orang elit Jakarta. Ya enggak juga lah. Elitan kamu. Kayak gitu guys. Ini tadi mampir ke tempatnya orang, gue dimarahin gue sama orang. Gue bilang lu jangan, kalau nggak usah pakai menghujat, ngapa? Gue bilang itu kalau lu mau daerah. Siapa? Tadi barusan sebelum dari sini. Oh nggak bisa begitu. Siapa? Di Komalnya siapa? Anak siapa itu tadi? Anak Batak. Bukan anak Batak. Ya ada Komal-Komal yang kayak gitulah. Jadi ada orang masuk. Namanya akunnya apa? Aku lupa akunnya. Terus? Ya terus udah gitu. Enggak, itu Komal Islam. Islam. Terus? Itu terima Wulan tuh. Wulan siapa itu?
Hah? Terima nggak nih Wulan? Cewek cowok dia? Nggak tahu, cewek kali. IG Wulan 244. Kalau nggak kenal jangan dinaikin dulu, nanti aja. Enggak. Mm-mm. Nanti aja. Siapa tahu cuman Aku bilang nge-report doang. Terus? diskusinya kan timbang tindih satu dikeroyok banyak. Aku pikir aku ngarahin jangan lah, jangan ini apa nama maksudnya di eman-eman gitu loh. Apa tuh dia main-main maksudnya? Maksudnya di eman-eman itu dibiarin Ya dulu dia di karena kau nih Giant, karena kau ngatain aku otak separo. Kau mau istrimu otak separo nanti? Otak separo itu otak separo, kamu bilang otak separo perempuan. Emang ibumu tidak perempuan kah? Mungkin gile lu. Oh, gue malam baru bisa naik soalnya gue dipanggil Romo bentar lagi, masih jemaat yang taat gue nih di Siapa Katolik. tuh? Oh my Siapa? God, so you have a two denom. Bukan, itu katamu. Nabi Muhammad nggak pernah ngomong kayak begitu. Itu katamu ya Giant. Don't blame my prophets. Yang otak separuh kan itu di Bible, bukan di Quran. Ngaco kamu Dayan. Nah itu kan ditumpuk-tumpuk tuh Mel, tadi Mel. Dia katanya gini, katanya mana Ustadz katanya. Ustadz gimana? Aku mau diskusi sama Ustadz aja. Giliran Ustadznya ada, D-nya malah turun. Lady Ghost ini sih. Jangan dibacain. Astagfirullahaladzim Bang Piput. Nggak usah, biarin aja, biar aku yang naikin. Jangan dibacain. Jadi ya Giant ya. Naik aja Giant, naik. Biar nyambung ngomongnya. Lu pakai kata-kata ntar lu nyimpen ini lagi, nyimpen bom. Ini masih bindeng nih suara nih. Iya. Yang dimaksud dengan dia bilang katanya kan kurang akal. Itu bukan kurang akal Bang Giant. Ya, itu hanya untuk persaksian keuangan. Ya kan? Kayak gitu. Ya sama dengan diri kau. Lagian Ustaz nggak pernah kayak begitu kok. Kau yang ditanya apa, jawabnya apa. Salah tanggap kan dia. Gitu. Udah gitu head hominem lagi. Inilah gitu-gitu. Dia sendiri kagak sadar. Dia blow on juga sama. Ustadz gue tapi nggak blow on sih. Ada Ustadz Teguh. Libur. Kenapa? Ada Ustadz Teguh. Mana? Enggak, kalau Ustadz tadi naikin aja, kalau dia Ustadz naikin aja. Enggak. Semalam ada Ustadz Teguh. Ustadz Teguh tuh siapa? Tadi kamu bilang? Enggak. Oh. Akunya yang salah dengar berarti. Waalaikumsalam Bang Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi. Julius. Jadi hanya untuk kesaksian ya, Bang. Siapa namanya tuh Bang Giant, hanya untuk kesaksian. Jadi mensyaratkan tuh 2 perempuan untuk menggantikan 1 laki-laki. Karena kan kalau laki-laki itu kekuatan mental, kekuatan berpikirnya itu kuat. Sedangkan perempuan ya mungkin dia lebih banyak menggunakan perasaan. Jadi kalau misalkan dalam kayak pengadilan aja kan dia pakai perasaan. Kasihan gitu. Nggak tegaan kan gitu. Kalau laki-laki kan enggak. Jadi yang dibilang separuh tuh kayak gitu. Jadi kalau dalam hadis itu ya Giant, ya,
kalau di Islam itu menegaskan hadis itu bukan berarti wanita tidak memiliki kecerdasan atau kemampuan intelektual setelah setengah dari laki-laki, bukan. Ya, yang namanya dibilang begitu dalam konteks hukum persaksian, ya kan? Nah, dan itu juga berlaku pada masyarakat saat itu, bukan sebagai penilaian umum terhadap tingkat kecerdasan perempuan, bukan. Contoh nih, kalau dalam sejarah Islam itu kan terdapat banyak tuh perempuan yang diakui kecerdasannya, seperti Aisyah bin Abu Bakar, yang menjadi salah satu perawi hadis terbesar dan rujukan para sahabat dalam ilmu agama. Terus banyak ulama laki-laki itu belajar dari perempuan gitu, dari Aisyah bin Abu Bakar ini, gitu. Nah, sebagian ulama kontemporer juga menekankan bahwa hadis tersebut itu harus dipahami itu sesuai konteks sosial, ya, konteks sosial dan konteks hukum yang sedang dibahas, bukan sebagai pernyataan bahwa perempuan secara biologis atau intelektual itu bernilai lebih rendah, bukan. Jadi Bang Jayen, jangan ngata-ngatain perempuan itu otak separuh lagi, karena ibumu juga perempuan. Dan Allah menciptakan perempuan itu sama, gitu, nggak ada kurang nggak ada lebih. Menciptakan laki-laki juga sama, gitu. Nanti aku bilang umat Kristen idiot di Bible Hub, ya kan, 405, kok marah, padahal ada datanya. Jadi ya ada perbedaan penafsiran di kalangan Muslim mengenai rincian-rincian makna hadis ya guys. Jadinya lah yang idiot juga bukan aku yang ngomong loh. Umat Kristen itu idiot, bukan aku yang ngomong loh. Kan si Jayen bilang bukan aku yang berkata, dan yang dibilang kaum idiot, Kristen kaum idiot itu juga bukan aku yang berkata. Gitu loh Bang Jayen. Jadi itu ada penjelasan Nabi saat itu. Jadi hadis tersebut itu tidak mengatakan bahwa otak wanita itu separuh, bukan. Dalam arti kapasitas berpikir, bukan. Atau dalam arti kecerdasan perempuan hanya setengah laki-laki, bukan. Gitu. Karena perempuan itu memang lebih banyak menggunakan perasaan. Kayak gitu maksudnya. Hasil dari otak liar lulus. Wow. Bang Julius jangan terlalu keras sama dia, walaupun ya Ya begitulah kadang-kadang dia orangnya. head hominem juga sih. Saya tuh nggak tega sama dia sebenarnya. Naiklah kau, Bang Jayan. Sini, gue bantai sini. Emel, itu ceritanya gimana? Kamu udah nyoba belum? Apa? Apa namanya? Yang diinin Belum. sama si Alif itu. Belum. VPN tinggal ngerubah itu doang. Tapi kan harus di-download dan ini ku penuh, nggak bisa. Kecil kok, VPN itu paling berapa mega? Tapi nggak bisa, di HP aku nggak bisa. Nggak. Iya. Itu kalau make yang anti rungkat itu gimana tuh, Mel? Mana aku tahu, orang si Nah, abad tadi 16 tuh aja nanya. Iya. Aku nggak tahu caranya. Kalau tahu mah aku harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko Azalza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya pakai headset. Handset. Apa? Udah selesai kok. Ini pagi. Hah? Di kereta. Oh, masih di bis ya? Masih di bis, di kereta itu kok. Oh, Di bis apa di kereta? Di kereta, Hah? di kereta. Tuh. Dari kereta. Oh, kereta. Ini. Kereta itu, Mel. Kereta. Iya. Coba aku gedein dulu dah. Assalamualaikum. Nggak denger. Waalaikumsalam gitu. Okay.
Orang dia pakai headset, gimana lu mau denger? Iya lupa gue. Headsetnya Oke, oke. kelihatan. Masa habis saya kerjain tuh. Kapan? Kenapa? Sampai ngamuk ya, Mbak, Masa di roomnya. Di Oh, mana? di room. Semalam. Enggak, barusan sebelum pas zuhur. Saya kan nggak Jumatan karena di jalanan. Terus? Dia naik di Bunda Sulawesi itu Terus? sama Bunda Semangkut. Itu Terus? persoalan antara nasab dan keturunan. Saya naik, masa perasaan udah mau setahun kita dialog tentang nasab dan keturunan. Saya bilang, masih nggak ngerti. Kata dia, ini kan orang baru kok. Katanya langsung turun. Terus naik Tapi lagi. memang literasinya dia nggak nambah-nambah, nggak up to date memang kalau si Bang Abu Isa itu. Pernah sempat aku bilang begini, Kak Mel, apa kalau aku naik jangan bosen ya? Dia bilang gitu, kenapa? Karena literasiku nggak banyak katanya gitu. Tapi naik kalau aja. saya lihat ya, Mas Saha kayaknya udah sedikit lagi syahadat itu, serius. Iya, sebentar lagi kayaknya feeling aku. Alhamdulillah. Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah ya. Karena Iya. saya ngerasakan itu udah dulu sebelum syahadat di posisi Mas Saha. Apa Jadi dia saya yang nggak terima. menyebabkan itu apa? Kok? Jadi gini, Mas Saha itu pengen sesuatu yang sangat sempurna. Oh, Perfeksionis. Dia cari tapi dia perfeksionis, nggak men. mau sama konsep Islam, nggak mau. Nah, ternyata sesuatu yang sempurna itu ada di konsep Islam. Percayalah. Ya. Terus Itu yang sebentar. dirasakan sama Koko sebentar si Jaya nih. Rambut panjang tidak boleh menurut Alkitab Kristen. Menurut Alkitab Kristen kan? Emangnya Koko orang Kristen gimana sih? Enggak, dia belum gosok gigi. Belum gosok gigi, jadi kalau ngomong bau deh. Lah orang Tuhanmu aja panjang. Saya pengen lihat foto Yesus atau gambar patung Yesus yang rambutnya pendek. Yang cepak gitu. Silakan. Angkat ke atas biar tunjukin. Orang dia nggak mau, udah aku jambak dia. Jayan. Dia ngatain aku otak separo. Katanya suka, tapi ngatain aku otak separo, kurang ajar kan dia. Itu karena kalah debat sama ini kok, karena kalah debat sama Bang Pil. Tapi emang room ini yang nonton kan itu saja ya. Artinya memang room ini bisa dijadikan room untuk belajar buat orang yang nonton. Karena ini bahasannya dalam. Iya. Oten takut naik ke sini, kenapa? Udah pasti tahu dia bakalan kehajar habis-habisan. Iya. Tapi memang benar sih kalau misalkan kita diskusi ilmu ya. Diskusi ilmu, ketakutan pasti itu akan ya maksudnya akan ketahuan gitu ajaran yang sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dixon. Waalaikumsalam. Saya Bang Piput apalagi Cak Kusumo itu seolah-olah kami bertengkar, padahal itu membatalkan alibi orang Kristen. Iya. Sebenarnya itu jadi kita dramatisir kok. Iya, pertengkaran kita itu walaupun terkesan ngelawak gitu ya, terkesan kita itu rebutan gitu, tapi sebenarnya itu udah ngabisin. Udah selesai gitu. Iya. Saya terjun dalam dunia debat itu kan dari tahun 94. Dari tahun 94 terkadang juga bermain seperti itu dengan teman-teman gitu kan, seolah-olah saling menyalahkan, tapi di ujung-ujungnya iya ya kok bisa gitu ya. Nah nanti si Oten itu kan jadi nengahin gitu, begitu nengahin kena ada lo gitu. Lah kenapa lu bisa nengahin kami sedangkan untuk konsep ketuhananmu tidak seperti itu gitu. Itu menggerakkan cara berpikir mereka kok. Iya, benar kayak gitu. Jadi gini, sekarang bertolak belakang begini. Ajan dulu sebentar, aku ya sebentar. Oh iya. Ngobrol dulu sama Bang Piput tuh. Nah, saya mah udah ini sudah dijamak. Yesus itu berambut panjang. Semua ahli sejarah itu mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu berambut panjang.
tidak ada satupun gambaran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih berambut pendek, apalagi keriting. Kalau ada itu dikritik. Nah, tapi Paulus mengatakan orang yang berambut panjang itu hina. Saya sekarang tanya, posisi Paulus sebagai Rasul, posisi Yesus sebagai Tuhan, ya Tinggi mana? mana lebih tinggi? Lebih tinggi mana? Oke, kita anggap turunkan lagi. Posisi Paulus sebagai Rasul atau penyampai ayat-ayat dari Yesus yang disampaikan, dan posisi Yesus itu sebagai utusan dari Tuhan atau Bapa yang mempunyai kerajaan surga, tinggi mana? Tinggi Yesus. Pantaskah nih Paulus itu merubah apa yang diperintahkan, dititahkan, dilaksanakan oleh Yesus? Pantaskah? Yesus bersunat. Pantaskah Paulus itu berkata bahwasannya orang bersunat itu Yesus tidak berguna lagi untuknya, sedangkan Yesusnya sendiri bersunat? Yang benar begini harusnya. Ketika engkau tidak bersunat, maka Kristus tidak berlaku untukmu, tidak berguna untukmu. Nah, itu betul harusnya. Jangan diputar. Karena kenapa? Kristus sendiri itu bersunat. Siapa yang menyangkal Kristus bersunat? Dan saya kasih tahu ya, tradisi rabi-rabi Yahudi, orang Yahudi, ketika disunat, maka ujung kemaluannya itu dicium. Dan disunat umur 8 hari. Sekarang saya tanya, siapa yang menentang sejarah Yesus itu bersunat? Satu. Kedua, siapa yang menentang bahwa Yesus itu punya nonot? Siapa yang nantang? Saya lagi arah ke ini, ke Malang. Insya Allah ntar malam sampailah pagi lah. Besok saya kosongin dulu. Insya Allah lusa sudah mulai kegiatan. Seminggu lebih saya kegiatan. Di Malang. Termasuk insya Allah akan gali 2 sumur. 1 titik sumur itu 14 sampai 17 juta. Jadi buat teman-teman yang meragukan keuangan, yang buat teman-teman yang ngerasa paling berjasa, yang istilah katanya ngerasa suuzon, tapi banyak kan yang husnuzon kok sama saya. Yang ngerasa suuzon, baik itu dari kalangan oten, apalagi dari kalangan teman-teman yang punya sakit hati gitu, yang bilang, oh kok Aziz tuh uangnya dimakan sendiri. Berapa juta yang pernah Anda transfer ke rekening kami, dan ini saja kali ini kami akan gali 2 titik sumur. 1 sumur nilainya 14 sampai 17 juta. Sampaikah yang Anda transfer ke kami seperti itu? Segitu gitu. Tapi buat teman-teman yang sudah ikut walaupun 10.000, 2.000, ada yang 2.000. Uang Anda tuh jadi sumur. Oh. Bener. 2 titik kali ini insya Allah kali ini 2 titik yang akan kita gali di tetangganya desa dengan muslim minoritas. Di sana cuma 5, 7 atau 10%. Bahkan ada 1 dukuh itu gak ada azan, dukuh tanpa azan. Bener-bener gak ada azan. Kalau kita sholat, iya, Malang Selatan. Kalau bisa saya insya Allah ntar kalau jenis nih lagi besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, hari Rebo kalau online siang. Enggak, hari Rebo, hari Rebo. Hari Rebo kalau misalnya pas lagi online, jadi saya naik. Nah, nanti saya lihatkan di sana. Di sana ada desa tanpa azan. Jadi kita ini mau gali sumur di desa tetangganya yang muslimnya sudah mayoritas. Hanya 1 desa yang minoritas gitu. Dan teman-teman jangan pernah ragu mendukung gerakan dakwah kami, karena saya nggak bekerja sendiri, maka saya sebut kami. Saya bekerja sama dengan MCI, BMH, BMM, dan juga dengan MCIP, dan juga teman-teman yang ada di daerah-daerah. Insya Allah semua amanah yang antum berikan kepada kami insya Allah tidak pernah terkurangi, malah insya Allah terus bertambah. Bahkan gini, bahkan
untuk program One Man One Quran, saya kadang tidak membeli Al-Quran, tetapi berupa mushaf yang dikirimkan ke kami atau langsung ke lokasi, kayak gitu. Bahkan tanpa kami belanja pun sudah ada, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan Ya. siapkan tisu ketika kalian ngikut ke tempat itu, kemudian melihat ada muslim mu'alaf yang dan dia nggak tahu cara bukanya gimana. Jadi kita tidak pakai nama surat, tapi halaman, pojok atas, pojok kiri, gitu bacanya. Jadi nggak pakai surat bacanya. Jadi coba buka halaman sekian. Nah, halaman sekian, sebelah kiri atas itu surat Muhammad. Saya baca Arabnya, kalian ya ini ya terjemahannya gitu. Itu saya baca tuh Bismillah. Putus-putus kok. Keluar dari jalur sinyal ini. Akan bisa melemahkanmu gitu. Dilanjut Bang Pipit, soalnya sinyal saya hilang-hilangan. Iya. Ya. Bang Juru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang. Mantap ini. Iya. Jayan, naik aja kau Jayan. Ngapain kamu typing di bawah? Bani Apa tuh? typing nih Jayan nih. Oh, host Suara saya putus-putus gak? Suara saya putus-putus gak? Enggak, sekarang bagus ini, jelas. Gak putus-putus ya suara saya? Enggak. Nah, saya nantang semua oten yang ada di Indonesia. Kita cinta-cintaan yuk sama Yesus. Seberapa besar perintah Yesus itu yang dilaksanakan dalam kehidupan kita, seberapa banyak yang ada di ciri-ciri tubuh Yesus itu yang kita adakan di ciri-ciri tubuh kita. Ayo, saya tantang semua, kita sebut. Dari masalah bulu kemaluan, kita sebut. Saya kan sambut bulu kemaluan. Kita sebut. Iya, serius. Benar serius. Lebih banyak mana antara saya dengan kalian dalam menerapkan keseharian yang dilakukan oleh Yesus? Kan saya sudah keluar dari Kristen, sudah jadi mualaf kan, jadi Muslim. Kalau kata kalian kan mengkhianati Yesus katanya. Nah, kita lihat lebih cinta saya ataukah kalian kepada Yesus? Saya tantang. Yang menang, insya Allah saya traktir sate kambing. Kalau Jayan pasti kalah. Jayan Pasti kalah. Ya. Ini Tapi jangan nangis ya. Tunjukkan satu Saya nggak data pernah nangis. perintah Yesus sunatan mengenai sunatan. Silakan. Tunjukkan Oke, satu data. jawabannya itu perintah Yesus adalah mengenai sunatan. jawabannya itu adalah Silakan. jawabanmu. Berapa hari Yesus disunat? Astagfirullah. Lari kemana-mana. Tunjukkan satu data di Berapa mana hari Yesus Yesus disunat? memberi sunatan. Umur berapa hari? Lari kemana-mana. Ya, baik. Saya tanya. Tunjukkan satu data. Nggak lari Kalau kemana-mana. Yesus Nggak. minta mengenai sunatan, silakan. Kalau itu yang kamu pegang mengenai sunatan. Yesus itu laki-laki dan bersunat. Enggak, Kau tahu tunjukkan di mana satu data keterangannya itu berada? perintahnya mengenai sunatan, silakan. Ya itu datanya. Kalau kau tak tahu itu, bagaimana akan lanjut? Tunjukkan satu data dia Gini, memerintah kalau tak tahu silakan. saja, tak pernah baca Bible, tak pernah baca saja. Nah, Kak, Ya makanya itu jangan udah basi data, kau masih nanya lagi. dengan hal seperti itu. Apa? Bilang aja kau tak hafal Bible. Nah, Bilang aja kau tak pernah baca Bible. Terus Kristen apa kau tak pernah baca Bible? apakah ada perintah Yesus Tentang untuk Tuhanmu aja sunatan? kau tak tahu. Silakan dijawab. Apakah ada perintah Yesus untuk sunatan? Silakan. Tunjukkan data. Iya, ada. Jawab dulu. Ah. Ada. Tunjukkan di mana. Ada. Jawab dulu. Yesus Di sunat mana? umur berapa? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya di mana? Lukas 2 ayat 21 itu loh. Apakah Yesus pernah memerintah
kepada murid-muridnya, sunatlah seluruh bangsa? Ada? Silakan tunjukkan datanya. Yesus itu memerintah, baptislah mereka, ya, dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan sunatan yang diperintahkan. Ya, kalau masalah sunatan itu adalah adat istiadat orang yang Yahudi. Sebentar. Ya, Saya bukan momot ya. Di mute aja. Jadi gini. Perintah Yesus untuk orang Kristen untuk sunat nggak ada. nah lalu kenapa kamu bernarasi dengan Jelas nggak sunatan? saudara saya? Nggak, sebentar. Karena Yesus tidak pernah mengenal orang Kristen. Yang mengenal orang Kristen adalah orang-orang di Antioquia. Mengenalnya bagaimana? Mengenal Paulus membawa. Tadi kamu mengatakan berani Ajaran kamu Kristen. datang orang Kristen sama saya aja, Saya mau kau tanya. udah mewah. Ya nggak kenal. Emang Yesus nggak kenal? Sejak kapan Yesus kenal Kristen? Kristen ada tahun berapa? Apalagi Protestan. Protestan abad keberapa baru ada? Kristen Iya. Koptik. Iya, tahun berapa? Jawab dulu. Protestan ada tahun berapa? Protestan ada tahun berapa? Suara saya jelas nggak? Kalau putus-putus kasih tahu. Berarti udah kujatuhkan argumen Enggak, sebentar tadi dulu. mengenai Ya emang nggak ada karena kalian nggak dianggap. kita sepakat dulu, jangan lagi Sepakat, berulang-ulang nggak ada. besok-besoknya lagi. Nggak ada sepakat karena kalian nggak dikenal sama Yesus, nggak dikenal. Jangan berulang Kristen lagi itu besok baru- mengenai sunatan ya. Nggak ada, emang nggak ada. Bukan perintah untuk Udah, berarti kalian. kita udah sepakat ya Bang ya. Nggak ada. Iya karena Kristen Ah. nggak dikenal sama Yesus. Sejak kapan Udah, Yesus kenal sekarang Kristen? apa lagi yang mau kita bahas Bang? Iya, sejak kapan Yesus kenal orang Kristen? Jawab, mencret. Mau muter? Mau nangis? Mau telepon pendeta lu? Oke, Sejak kapan silakan, Yesus Bang. kenal orang Kristen? Sejak kapan Mas- Yesus kenal orang Kristen? Jawab Yesus dulu, sejak kenal. kapan Yesus kenal? Kenal kapan? Yesus Kristen kenal. itu baru ada kapan Oke, sebutan Yesus- Kristen ada? Yesus kenal jikalau kami menyembah kepada Dia karena Dia memerintah Nggak ada, murid-muridnya nggak ada. di Nggak Matius ada, 20 Yesus bilang nggak ada. ayat yang ke-19. Silakan di Nggak ada. Sebentar. Nggak Dibantah. jawab yang benar, Silakan jangan dibantah. muter-muter. Mencret. Ya, silakan dibantah dulu. Muter. Muter, mencret, nangis. Nangis. Mau buka Google. Sejak kapan kata-kata Kristen dikenal? Kalau kau nggak tahu, berarti kau nggak pernah baca Bible. Kalah sama saya. kok kami maksud Abang cemana ya? Apa? Aku Iya, Aku kau bingung tahu juga. nggak Kristen sebutan untuk apa? ya Kristen itu Kristen sebutan pertama kali dikenal sejak kapan? sebutan pengikut Yesus. Untuk Paulus, enggak, pengikut Paulus di Antioquia selama 1 tahun. Mereka tinggal di Iya. Antioquia, kemudian orang-orang menyebut mereka dengan Kristen. Selama Yesus hidup tak ada, Jadi kisah Ada para yang rasul namanya 11 Kristen. ayat 26-nya itu. gak ada. Udah lu bacalah, buka dulu lah. Buka dulu. Setelah Sebutan Saulus, Adalah pengikut setelah Yesus. Saulus dan pengikutnya tinggal di Antioquia kira-kira 1 tahun, orang-orang menyebut mereka dengan Kristen. Baca kitabmu. Baca, nggak ada ceritanya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya dan pengikutnya, kemudian mereka disebut Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Ya murid-murid. Ya memang Nggak pengikut ada. Yesus itu. Bang. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Nasrani. Kau tanyalah sama orang Nasrani. Nggak bakal diterima kok Kristen itu. Kristen itu sebutan untuk Paulus dan murid-muridnya, pengikutnya, ketika mereka sudah tinggal di Antioquia selama 1 tahun. Itu di Memang pada Antioquia. mulanya Antioquia di mana? Kristen, Bang. Saya mau tanya, enggak ada. Jangan mengada-ngada kau. Jangan mengada-ngada. LAI aja. LAI aja enggak nerjemahin Rasul itu. 11:26. Enggak Aku bisa. bukan- Itu LAI yang nerjemahin. Kau buka dulu LAI. Terbitan LAI Aku kau bukan- buka dulu. Aku Nggak bukan bisa. ngadang-ngadang, Bang. Enggak bisa Kita kau sesuai mengada-ngada. data. Enggak bisa. Oh, saya pakai data LAI. Kau pakai data apa? Ya sesuai Kau pakai data Alkitab apa? suci kan.
Iya, setelah setelah kebajikan. Paulus dan pengikutnya tinggal di Antioquia selama 1 tahun, mereka sebut Kristen. Gak ada itu Kristen, gak ada. Sebelum mereka tinggal di Antioquia, gak ada. Di mana ada? Di mana Yesus bilang, wahai murid-muridku, engkau adalah orang Kristen? Gak ada. Gak ada. Kalau nggak punya data, turun daripada punya wajah sedikit ya, jangan wajah tembok ya. Ya, jadi ya maksudnya teman-teman, bolehlah otot kawat balung besi, tapi jangan muka tembok lah, gitu ya. Kayak gitu. Jadi orang perkasa maksudnya otot kawat tulang bodybuilder gitu ya. Orang pekerja keras, saking kerasnya break limit manusia sehingga dibilang otot kawat tulang besi gitu. Tapi jangan muka tembok juga lah. Ya mampu lah, kau nggak bisa jawab kok. Mampu, kau nggak bisa jawab satu. Bang Piput tim kali saya nggak tahu kalau suara saya putus-putus. Enggak putus-putus kok, masih aman. Milo. Selamat sore Milo. Milo. Ya. Milo. Milo Dragon Ball. Kalau Tuhanmu itu Sudah. Enggak, sebentar. Kau sudah ketemu Raja Naga? ada Saya bentuknya senang nggak? itu Dragon Ball. Nah, saya itu senang ketika Piccolo itu mati, maka Raja Dewa juga mati. Karena mereka dua pribadi, satu hakikat. Bener nggak? Bener nggak? Mereka itu dua pribadi, satu hakikat. Siapa? Raja Dewa di atas kuil, di atas dekatnya siapa? Mr. Popo yang hitam-hitam tuh, itu kan asistennya Dewa. Nah, terus satu lagi itu adalah Raja Piccolo, Raja Iblis Piccolo. Nah, ketika Raja Iblis Piccolo mati, maka Raja Dewa mati. Nah, kebetulan Raja Piccolo menelurkan siapa? Piccolo. Nah, Piccolo kecil gitu. Nah, ketika Piccolo mati, maka Raja Dewa juga mati gitu. Itu dua pribadi satu hakikat. Nah, kenapa ketika Yesus mati, Bapa dan Roh Kudus gak mati? Berarti beda hakikat. Tiga pribadi, tiga hakikat berarti. Kalau satu hakikat mati sesuai dengan fotomo. Karena kenapa? Dragon Ball itu mengadopsi sistem seperti itu, mengadopsi cerita-cerita di legenda-legendanya orang Cina dan juga legenda-legenda dalam Romawi dan Alkitab. Karena kitabmu, Biblemu itu lebih banyak mengadopsi cerita-cerita tentang dewa-dewa Romawi. Makanya teks aslinya itu bukan God, itu bukan Allah, tapi Theos. Gitu. Kalau si Yesus sendiri bilang gini, anta tad'unani mu'alliman wa syaidan. Itu versi Arab. Gak ada anta tad'unani mu'alliman wa ilahin. Gak ada. Wa ilahun. Gak ada. Wa rabbun. Gak ada. Milo Muslim bukan sih. Saya main nyerocos saja. Paten. Gimana tuh tentang tiga hakikat satu pribadi? Nggak lolos tuh menurut filmnya Dragon Ball. Saya kan masih nonton Dragon Ball sampai sekarang. Masih nonton saya. Iya. Aku mau tanya samamu ini. Saya aja nanya belum dijawab. Ya nantilah nanyanya. Ya sudah tanya, nanti aku jawab setelah kamu jawab. Tanya dulu, gak apa-apa. Ya. Hmm. Tuhanmu itu ada bentuknya nggak? Nah, ya sudah. Sudah itu, apalagi? Udah itu dulu.
Halo? Terus saya jawab. Karena saya nanya duluan. Tenang, pasti saya jawab. Apa ini? Iya, 3 pribadi, 3 hakikat. Bukan 3 pribadi, 1 hakikat. Karena tidak sesuai dengan yang digambarkan oleh Dragon Ball terhadap Raja Dewa dan Raja Piccolo. Iya kan? Coba kau jelaskan. Apa sih ini? Kenapa ketika Yesus mati, 2 hakikat lain nggak mati? Sebentar. Loh, Pertanyaanku iya itu, nanti ku jawab, tenang. Tenang. apa nih? Ngejawab orang nggak punya akal tuh gampang banget. Gitu loh. Makanya jawab dulu. Apa mau Aku ku jawab jawab? 2-3 kata juga selesai. Yaitu Apa mau kenapa ku kalau jawab? misalnya 3 pribadi 1 hakikat, kenapa tidak terjadi seperti Raja Piccolo dan Raja Dewa? Ketika Raja Piccolo mati, maka Raja Dewa mati. Kenapa tidak terjadi seperti itu? Pertanyaan apa ini? Loh, tentang Trinitas dong. Aku Yang ini disalib siapa? Tritunggal Titanium. Bukan, Ya sudah, yang disalib siapa? Tritunggal Maha Kudus. Oh, berarti Roh Kudus itu ibunya, istrinya Ya, Tuhan, betul. Titanium. Oh, bilang sama Betul. nabimu, boleh nggak saya berdebat dengan kolo? Serius, telepon sekarang. Gimana? Nabimu kan luga. Tanya nabimu, boleh nggak saya Putus, berdebat dengan suaramu Ko Aziz? putus-putus. Tanya Nyambung. sama nabimu, saya mau berdebat dengan Ko Aziz, boleh nggak? Tanya, telepon sekarang. Oh, jangan dawan Nabi Luga dulu. Lewati dulu aku. Baru ada tingkat-tingkatannya. Gitu. Loh, Harus emang kau melewati tak aku tahu? dulu. Luga sama saya sahabat. Nabimu sama saya sahabat, tak tahu? Bagaimana Iya, nabimu nggak debat dengan saya, kamu mau debat dengan saya? Wah, nyeloncong kau itu. Tanya dulu nabimu, boleh nggak debat sama saya? Telepon sekarang. Serius, saya bicara serius. Loh. Tanya nabimu. Aku kan Tanya nanya nabimu. ini. Iya, tanya dulu nabimu, boleh nggak debat dengan saya? Kalau boleh, saya lanjutkan. Tanya nabimu. Luga tuh sama Boleh saya lah. teman. Tanya dulu, jangan sampai kau dipecat nanti sama Luga. Luga tuh punya kontrak sama saya, tak tertulis. Loh, Tanya nabimu saya, sono tanya, nggak percaya. loh, Tanya. saya ini wakil Ya, nggak ketua percaya. Balai Ibu PKK di Tritunggal Titanium. Kenapa kau tak ngerti Nah, tentang sini. nabimu, sering jalan bareng saya? Kenapa sampai nggak Iya, tahu? saya ini kalau di Tahu Titanium nggak? itu Tahu, saya sudah. wakil Oke, wakil. Kau tahu nggak nabimu itu? Ibu PKK. Ya, saya tanya. Dalam kenabiannya, itu nabimu itu, nabi buatmu ya, bukan buat orang. Nabimu temanku itu. Punya kontrak tak tertulis denganku tentang bagaimana penyebaran agama. Kau tahu nggak? Gini. Tahu nggak? Enggak, saya tanya itu dulu, tahu nggak? Jangan ngaku-ngaku Titanium lah. Kalau tak tahu sahabat dari nabimu. Jangan ke sana dulu. Lah Pertanyaanku itu enggak bisa. Kau jangan ngaku Titanium. Kalau nggak tahu sahabat dari nabimu. aduh, ini gimana sih? Loh iya, serius. Serius. Ya teman-teman ya. Siapa di sini yang nggak tahu saya sahabatnya Luga? Siapa yang nggak tahu? Kalau lu Wah, tuh kau suka parah nih. berteman dia, Parah. suka berteman. Parah Bedakan kau, berteman parah dengan kau. kita Parah kau. diskusi. Parah, kau parah. Sahabat nabimu aja nggak tahu. Gimana kau ngakuin dia nabi? Loh, nggak Oke, ada saya hubungannya tanya. ke sana. Sip. Oke, saya tanya. Bagaimana cara Bapak dengan Roh Kudus untuk mendapatkan menjadikan Nanya terus, Yesus nanya itu jadi? terus. Tadi Loh, kan pertanyaan katanya udah Titanium. dijawab. Tadi kan Mana pertanyaan udah dijawab? dijawab. Sekarang kan giliran aku bertanya. Tadi kan janjinya Sip. udah nanti aku jawab. Sudah, Kata aku si jawab. Dah, aku jawab. Ya, kenapa? Tuhan Nah, itu hanya terlihat dan bisa dirasakan ya sama orang-orang yang punya akal.
Untuk orang yang nggak punya akal seperti dirimu, itu nggak akan kerasakan Tuhan. Boro-boro ngelihat. Apa jawabanmu? Aku nggak tanyakan rasa dirasakan, nggak tanya bisa dilihat. Iya. Aku Nanya apa? tanya bentuknya seperti apa. Iya. Sekarang Ada gini. bentuknya nggak gitu. Kau Kalau bisa ada lihat bentuk HP seperti nggak? apa? Kalau nggak HP-mu ada, bentuknya nggak bisa seperti. nggak ada bentuknya, gimana sih? Bertanya terus. Ya, saya tanya. Kau tahu bentuk HP-mu dari mana? Dari penglihatan? Dari kau raba? Dari kau rasa? Dari kau dengar? Dari mana? Ini kok Aziz Dari ini mana nggak kau tahu nyambung bentuk dengan HP-mu? pertanyaanku. Nyambung, kau aja nggak punya akal, makanya nggak nyambung. Maka telepon dulu lah sama nabimu. Kalau Jangan saya sampai nggak kau punya itu nanti akal, nyeloncoc saya nggak ngelangkain mungkin naik ke nabimu. sini dan bertanya. Mana gitu. akalnya? Coba sini, saya sepil sama saya. Saya punya hidung, saya sepil no. No, saya punya hidung, no, saya sepil. Mana akalmu? Mana akalmu? Saya Mana tanya, akalmu? Saya sepil. aduh, Sepil. karena Iya, mana akalmu? Mana akalmu? Ko Aziz, Loh tenang, apa? Mana akalmu? tenang. Makanya kalau masih pembantu nabimu jangan debat sama saya. Saya Mana bertanya akalmu? aja. Sudah, mana akalmu? Iya, mana Tuh. buktiin? Mana akalmu? Bukti akalmu mana? Karena saya punya akal membuktikan, makanya saya naik ke sini bisa Gak naik dan punya. bertanya. Gak punya. Mana buktinya? Spill akalmu. Spill akalmu. Ko Aziz. Spill akalmu. Ko Aziz, Iya. tenang. Gak ada sih, tenang kok. Nah, pertanyaanku tadi. Iya, mana akalmu? Sudah saya jawab. Tuhan itu tidak akan pernah terlihat, terasa, dan teraba. Tidak akan ketahuan bentuknya. Buat orang-orang yang gak punya akal. Sulit ini Ko Aziz. Ya sulit lah karena kau tak punya akal. Kalau punya akal gampang. Kau tak punya akal. Gimana? Kalau menurut Ko Aziz gimana tuh? Ko Aziz punya akal? Kenapa kau tanya saya? Sedangkan itu pertanyaan saya ke kamu. Kamu gak bisa nanya lagi gitu. Gak punya pertanyaan lagi, Iya. harus nyontek. Gak malu nyontek. Iya, saya balikkan pertanyaannya kepada Iya karena Ko kau tak Aziz. punya Ko Aziz. akal. Karena kau tak punya akal, maka kau nyontek. Kalau kau punya akal, kau akan nanya yang lain. Iya kan? Iya nggak sih? Berarti pertanyaanku nggak bisa dijawab ya? Sudah saya jawab. Tidak akan pernah bentuknya, tidak akan pernah terlihat, tidak pernah akan diketahui adanya Tuhanku oleh orang-orang tak berakal. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dibilang afala taqilun. Nah, disebutkan apakah engkau tidak berpikir? Artinya apa? Segala sesuatu kekuasaan dan segala sesuatu yang ada, bahkan Tuhan itu hanya akan diketahui oleh orang-orang berakal. Orang berakal nggak? Orang nggak berakal nggak akan tahu. Ini udah jelas banget lah. Makanya saya berpikir bertanya seperti itu, Ko Aziz. Iya itu jawaban saya. Terus saya bagaimana akan ngasih tahu orang yang tidak berakal? Kayak gini. Jawabannya bukan nggak berakal. Sebentar analogi dulu. Iya karena kau tidak berakal, makanya kau tak tahu. Saya jawabannya gini, Tuhanku tidak akan kau ketahui bentuknya, tak akan kau rasakan kehadirannya, tak akan kau rasakan kebesarannya, kau tidak akan mengenalnya karena kau nggak punya akal. Itu jawabannya. Naikkan Julius itu. Naikkan coba Julius. Naikkan kayak gini. Gak usah ngapain diperintah-perintah orang oten. Gak usah. Teman-teman gak usah. Gak bisa. Jadi gini. Biar debat sama aku dia. Contoh gini ya. Ketika orang di gunung gak pernah ke laut. Terus orang bilang gini, yang orang dari laut. Itu sapimu gede ya. Yuk besar banget. Tahu nggak? Ikan di laut itu bisa menelan sapimu. Bahkan gedenya segede rumah. Dia pasti bingung, masa ada? Karena kenapa? Nggak pernah ke laut. Nah sekarang saya mau ngomong tentang Tuhan, sedangkan Tuhan itu bisa diketahui hanya oleh orang-orang berakal, sedangkan kau tak punya akal. Gimana ceritanya? Apa itu akal?
Nah kan akal aja nggak tahu, gimana kau mau bilang punya akal? Iya, apa itu akal? Menurut Ko Aziz, apa itu akal? Itu aja kau tak tahu akal gimana? Sono, tanya dulu nabimu. Tanya nabimu. Iya, Tanya nabimu sono. Gak punya akal juga. Jangan mau diperintah oten teman-teman. Jangan mau diperintah oten. Naikin itu dia. Ngapain komal-komal kita kok? Kayak gitu. Bilang ya sama Luga, saya habis debat dengan Kolo gitu. Saya dibilang nggak punya akal dan saya nggak punya adab. Kenapa? Karena nggak tahu sahabat dari nabimu gitu. Bilang sama Luga. Sudah, segitu doang. Oten segitu doang. Segitu doang Oten. Kok lucu ya Bang Piput? Dia bilang nabinya Luga tapi nggak tahu Luga itu sahabat saya. Dia nggak tahu dia. Parah. Parah, Oten parah. Iya, sono Ini lapor dulu. Ko Ajis sampai kapan di Malang, Ko Ajis? Saya insya Allah sampai Ahad depan. Oh, Ahad ini Ahad lagi saya balik sini. Kalau nggak Senin saya balik. Senin depan. Senin depan. Insya Allah balik Senin depan. Ada yang kita buka untuk umum, ada yang nggak dibuka untuk umum kajiannya. Terus ada yang khusus, ada yang nggak khusus. Kalau minggu besok insya Allah terbuka untuk umum. Kayak gitu. Kalau lain waktu yang lain saya gunakan untuk kalangan sendiri gitu. Kayak gitu ceritanya, termasuk ada rapat pengurus karena di Malang ini ada beberapa pengurus dakwah, kita maunya rapat insya Allah. Padat insya Allah agendanya, masih ada agenda nganterin Ya, kalau mertua. seminggu ya padat kok Ko Ajis itu. Padat seminggu padat, banyak kegiatannya kayak gitu. Pas ditambah ini lagi kan nenek dari istri meninggal tuh, mungkin ya ziarah dulu lah. Satu hari tuh mungkin untuk mertua ziarah gitu. Istri orang Malang. Yang ketiga orang Malang, yang kedua orang Malang. Dua-duanya ikut. Masya Allah. Tuh, Resepnya apaan itu? yang hitam yang ketiga, yang ungu tuh yang kedua. Bisa akur Pak Ko Ajis. Ya apanya mau direbutin lah, kita mah sama-sama saling ngasih kok. Oh iya. Ini aja mau jalan aja saya tanya siapa yang pegang uang. Apa? Abi males ke ATM. Terus ya ntar tak transfer aja, yang pegang cash saya ambil. Saya ambil cashnya punya istri ketiga, saya ambil. Belum ditransfer sampai sekarang. Paling ntar di Malang ditransfer. Dipakai aja dari tadi buat bayar ini bayar itu gitu. Terus lagi bayar apa? Kata istri, ini pakai QRIS aja katanya. Kata yang kedua gitu. Kita mah nggak masalah uang, nggak ada rebutan. Tadi juga sebelum berangkat ke istri pertama ninggalin lauk gitu, belanja. Istri yang kedua masakin buat yang pertama kayak gitu. Sebelum ditinggal tadi. Biasa, udah biasa. Kalau tujuannya lillahi ta'ala sudah. Tidak bisa dinalar dengan akal gitu. Apalagi orang nggak punya akal kayak tadi, nggak bakal ngerti. Padahal tahu nggak teman-teman? Kakek buyutnya Tuhannya itu istrinya satu. Siapa kakek buyutnya yo? Ayo siapa kakek buyutnya ayo? Imran, bukan? Daud lah, makanya Daud. dipaksain kan, harus jadi anak Yusuf kan.
Yusuf anak Daud kan, artinya dia untuk menerima nubuatan harus putra Daud kan. Iya. Istrinya 100 kurang 1. Kalau dengan Batseba jadi 100. Iya. Batseba kan bukan istri dia, Batseba kan istri orang. Iya kan, Batseba kan istri orang. Nah, anaknya Daud berapa istrinya? 1. 1.000. 1.000 bukan 1. Iya. Iya. Oten suka gitu teman-teman, Oten suka gitu. Jadi Nabi Muhammad punya istri sekian, dimasalahin, enak ya jadi orang Islam. Oh, engkau mau apa? Engkau mau ini ya poligami ya. Terus bilang nih, enak ya, ntar di surga mau dapat 72 bidadari ya. Lu gak salah, kakek buyut dari Tuhanmu 100 istrinya. Nah ya, itu nggak dimasalahin ya. Anaknya lagi 1.000 lu gak masalahin. Hah? Terus jatah 32.000. Terus tanya sama Jenis, jatah 32.000 perawan buat apa? Tanya 32 Jenis yang paling tahu tuh. Tuhannya meminta ya. 32.000. 32.000. Aslinya 32.000 apa 32? 32.000. 32.000. Ya oke loh Aniku. Buat apa? Buat apa? Nggak tahu. Kan pertanyaannya gini. Di masa itu wanita wajar dinikahi umur 3 tahun. Oh, koko sembarangan. Enggak dong. Ribka dinikahin umur berapa? Iya. 3 tahun. Mel, lu 3 tahun masih ingusan nggak Mel? Masih. Karena itu adat istiadat. Ini ada Mel, yang lo baru kebayang nih, nggak, Mel? Bang Patuh, Bang siapa nih namanya? Iya. Pat Putra, Bang Putra ya? Yang ini, Bang Piput yang pegang. Sore, Muslim. Ya, cuman ya sebentar, Jenis, lu kebayang nggak nih Jenis? Kalau misalnya Jenis umur 3 tahun, terus suaminya Piput umur 40 tahun, kebayang nggak Jenis? Kebayang nggak Jenis? Punya Iya, umur 3 kebayang lah. tahun, punya suami umur 40 tahun. Hah? Ngeri kali, Bah. Ngeri Iyalah. kali. Lanjut Ya, Bang kalau- Piput. Iya, iya. Bang Halo, Juru selamat Selamat sore. monitor, Bang Juru Selamat. Monit, masih Iya. monit. Iya. Mas Oke. siapa? Mau diskusi Bang Juru? Aman. Kok Ini Oh, Bang kok- Putra Kristen nih, silakan. Apa yang mau dibahas? Silakan. Petrus, bukan Putra. Hah? Oh, Petrus. Petrus. Sorry. Ya, silakan. Ya, Iya, silakan. Iya, Kak Aziz ya. Bahasa temanya mengenal Tuhan ya. Oke, Kok konsep mengenal ketuhanan. Oke, silakan. Menurut Bang Petrus, konsep ketuhanannya Bang Petrus kayak mana? Silakan dulu. Nanti ditanggapi sama Bang Juru, silakan. Ya, seperti kata Yesus, kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Kami mengenal apa yang kami sembah. Berarti kami itu menyembah Tuhan yang nyata. Jelas gitu. Kalau kamu Jangan itu diiniin Bang, mohon maaf. Ini di kitabnya Abang aja. ya, kitab Itu kami di itu. surat Al-Ikhlas. Itu adanya di surat Al-Ikhlas, Bang. Itu dalil dari kitab kami. Dari kitab saya juga ada. Kami menyembah Nanti apa kamu yang kau bantah. sembah dan aku menyembah apa yang untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu Ya, ini di kan kitab dalil saya, dari Bang. kitab kami. Gimana sih? Mana datanya? Kamu buka aja bentar ya. Aku lupa dalilnya itu. Oh lupa. Gak apa-apa. Lanjut. Itu perkataan Yesus langsung itu. Kamu Yohanes 4 ayat 22. Apa isinya itu, Bang? Yohanes 4:20, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa 22. Yerusalem tempat orang menyembah. Yohanes 4:22. Oh, bentar. Yohanes 4:22. Tahu nggak? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bukan apa kamu tidak menyembah Beda apa itu, yang Mel. aku sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah ya. Oke, lanjut. Beda itu, beda. Ya, itu kan dalil Beda. dari kitab kami ya. Makanya Ya, itu jangan ada. bantah Oke, dulu. lanjut. Itu Mas. Bang Litz.
Sekarang kita buktikan Itu apakah mereka itu kenal dengan Tuhannya gitu. gitu ya. Kalau kami itu kenal pasti. Kenalnya gimana? Gimana cara mengenalnya, Bang? Dia punya wujud Wujudnya apa? ya, nyata. Wujudnya ya seperti manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Gondrong gitu. Ketika Berarti Tuhan saya juga menciptakan manusia, punya karena wujudnya seperti manusia, saya juga punya nih. aduh Saya kok Tuhan gitu. udah ngerocos sih. Enggak. Ya, lanjut. Nanti kamu bernarasi kamu. Oh iya, sudah. Biarin Bang Juru, biarin dia bernarasi dulu, nanti ditanggapi. Silakan Bang Petrus, silakan. Ya, kami itu pasti mengenal Tuhan kami sesuai Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu dibentuk, diciptakan menurut gambar Allah. Ya kan? Maka kita pastikan bahwa Bapa itu punya wujudnya. Daniel 7 ayat 9. Seperti yang lanjut usia, bentuknya, rambutnya putih. Pakai jubah putih dari bulu domba gitu. Makanya kami itu jelas Bapa itu seperti apa kami tahu. Tuhan seperti apa kami tahu. Ya udah, sekarang giliran kamu menjelaskan Tuhanmu, jelas atau enggak? Jadi bapaknya dia udah tahu tuh ya, padahal suaranya enggak pernah didengar, matanya enggak pernah kau lihat, hidungnya enggak pernah kau lihat, ya kan. Jadi kalau dalam Islam ya, saya kasih tahu juga ya, saya narasi juga dikit nih. Saya juga mau mengenalkan nih. Mengenal Allah itu bukan berarti kita mengetahui bentuk atau hakikat zatnya Allah, ya kan, secara sempurna gitu, Bang. Karena Allah itu melampaui segala akal manusia untuk memahaminya. Nah, jadi bagaimana kita mengenal Allah dalam Islam itu melalui nama dan sifatnya, ya. Karena di Al-Quran sendiri, Al-Arab 80 ayat 80 kalau saya nggak salah. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan nama-nama itu. Jadi kita mengenal Allah itu dari nama dan sifat-sifatnya. Contohnya Ar-Rahman, Allah kita itu maha pengasih, ya kan? Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang. Ya, penyayangnya manusia lebih sayang lagi Allah kepada kita. Nah, melalui nama-nama ini, kami seorang Muslim, ya, saya seorang Muslim, mengenal bagaimana Allah berhubungan dengan makhluknya. Bagaimana kita mampu menjalin relasi dengan Allah melalui dari sifat-sifatnya Allah. Karena Allah itu tidak bergantung. Allah tidak bergantung dari ruang dan waktu. Jadi saat Anda mengenal wujud Tuhan Anda, berarti itu bukan Tuhan. Kalau Anda mengenal bentuk Tuhan Anda, berarti itu bukan Tuhan. Karena kalau Anda melihat bentuk, berarti Tuhan Anda terkungkung atau terbatas oleh ruang dan waktu. Sementara Allah atau Tuhan itu transenden. Makanya Yesus sendiri mengatakan, suaranya aja kamu nggak pernah dengar, kakinya kamu nggak pernah lihat. Bagaimana mungkin Yesus yang mengatakan seperti itu? Anak cicitnya kamu nih, yang sekarang ini kamu bilang pernah melihat bentuknya Allah, Tuhanmu, Bapakmu. Nah, artinya apa yang Anda dapatkan pengajaran yang mengatakan bahwa Anda mampu melihat bentuk Bapak itu adalah pengajaran di luar daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Alias itu pengajaran iblis. Nah, seperti itu, Bang. Jadi dalam Islam itu kita bisa mengenal Tuhan itu, pertama yang saya katakan tadi, dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, kemudian dari wahyunya. Wahyunya konsisten, bos. Dari pertama wahyu kepada Nabi Muhammad sampai hari ini itu konsisten. Tuhan kita tetap satu, yaitu Allah. Kamu tanya dari manapun, denom apapun di dalam Islam ya, kalau ada denom di dalam Islam ya, pasti Tuhannya Allah. Mau itu Syiah kah, mau itu Sunni kah, mau itu Mu'tazilah kah, Tuhannya tetap satu, yaitu Allah. Berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang mengetahui bentuk Tuhannya. Dalam satu namanya Kristen, tapi berbeda-beda pemahaman. Akhirnya sampai 2000 tahun ini, hampir 3000 tahun kekristenan berdiri, itu tetap
bercakut-cakutan di komal-komal mengenai siapa Tuhan yang benar. Ada Mikana, ada si Billy, ada banyak lah. Itu artinya pengajaran. Bang Juru, mohon maaf tadi dia cuma sebentar, jangan terlalu lama ya, disingkat aja, iya. tapi padat daging semua gitu, silakan. Ya itu, seperti itu, Bang. Jadi kita mengenal Tuhan itu tidak harus melihat bentuk, karena memang Tuhan tidak bisa dilihat bentuknya, karena Tuhan tidak bergantung dengan makhluknya, tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Silakan lanjut. Nah, jadinya nggak bosan. Oke, saya izin sapa tamu baru, Bang Dias Mamon. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, lanjut. Bang Putra, Petrus, silakan ditanggapi. Ya, jadi makanya saya bilang mereka itu nggak kenal Tuhannya, gitu kan. Berbeda dengan kami. Kami itu, saya bantah tadi ya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamu tidak pernah melihatnya. Tapi ada nabi yang dikasih penglihatan oleh Tuhan itu, Nabi Daniel. Daniel ayat 7 ayat pasal 7 ayat 9. Dia dikasih penglihatan. Seorang bapak gitu ya, yang lanjut usianya, rambut putih, duduk di takhta. Sementara kalian tidak mengenal sosoknya itu seperti apa. Bahkan Musa katanya pernah mendengar suara Tuhan. Tapi suara itu nggak ada yang tahu. Seluruh umat Islam itu nggak ada yang tahu suaranya itu seperti apa. Seluruh umat Islam maksudnya? Adakah suara Tuhan yang berbicara kepada Musa itu berbunyi laki-laki atau perempuan? Itu tanda tanya ya. Silakan dijawab. Silakan Bang Juru. Pertanyaannya apa? Musa pernah mendengar suara Tuhan nggak? Suara Tuhan itu apa bentuk suara? Ya, pernah mendengar atau enggak? Jadi gini, Bang. Kadang kita itu mulai memutar ini. Kadang kita itu berkata-kata tetapi sudah ada di dalam pikiran kita. Jadi sebelum kata-kata itu ada, sudah ada di dalam pikiran kita. Contohnya nih, lagi lapar nih, makan nih, pasti harus makan. Kita mengatakan, saya lapar, saya mau makan. Itu setelah apa yang ada di dalam otak Anda. Berarti Anda dapat ilham lapar. Yang tanpa harus kita katakan, kita sudah merasa. Nah, itu juga suara. Jadi suara itu tidak dibatasi dengan pendengaran. Izin. Yang harus didengar seperti itu, Bang. Lanjut, Bang. Izin Bang Juru, itu yang ditanyakan bukan seperti itu gitu loh. Itu Nabi Musa mendengar mendengar suara Allah itu loh. Itu di dalam Quran surah Al-Ahzab itu ditanya itu. Oke, mau dilanjut sama Bang Dianmo, silakan. Oke, itu Anda mengutip Al-Qur'an ya, Bang Petrus ya. Ya, Bang Petrus. Al-Quran surah An-Naml ayat 9 ya. Ya Musa. Gini Bang Petrus, kalau mau tentang Al-Quran dibaca, ini surahnya tuh dikasih tahu gitu loh, biar kita baca. Iya, surah An-Naml ayat 9. An-Naml nggak ada. Ya Musa innahu anallah ternyata kamu bertanya tentang Al-Quran. Ya, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya kan, di situ Musa mendengar suara Tuhan nggak? Coba ulang terjemahannya, coba ulang. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Terus? Di situ kan Allah berbicara sama Musa itu. Betul atau tidak? Ya. Pertanyaan saya, di situ Musa mendengar suara Tuhan nggak? Coba deh baca ayat ke selanjutnya, itu pasti ketemu tuh. Nah, gimana sih? Pertanyaan apa? Coba baca ayat seterusnya gitu loh. Coba baca ayat seterusnya. Iya, pasti itu kan Al-Quran ini kan firman Tuhan kepada Muhammad, ya kan? Itu langsung jawabannya langsung. Langsung jawabannya Muhammad menceritakan Musa pernah mendengar suara Tuhan. Ya, oke, baik. Kamu paham Al-Quran nggak sih? Oke, menurutmu Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, gitu? Lah, nggak nyambung sih dia sini. Mulai nggak nyambung. Enggak, gini loh.
Tadi kan Anda Al-Quran ini kan diturun mengutip, pada ya, Muhammad, sabar, betul sabar, nggak? sabar. Oke, ya, Tapi itu terus, menceritakan tentang Musa mendengar suara Tuhan, betul nggak? terus, Nah, makanya saya tanya, suara Tuhan itu berbentuk apa? Suaranya Tuhan mirip laki-laki berbentuk atau apa? perempuan? Oke, oke, Atau bunyi baik. robot, gitu. Oke, Gimana? baik. Coba jawab. Coba sekarang tunjukkan suaraku ini seperti apa nih? Dia cowok apa laki-laki nih? Laki-laki Ya, apa suaramu ya perempuan jelas nih? cowok. Itu yang Suaraku pendengarannya cewek. jelas ya. Oke. Suaraku cowok. Ini kalau ini, kalau ini, kalau ini apa? Kamu Suara jawab apa aja nih? gimana sih? Enggak, ini kalau apa nih? Cowok. Ini cowok. Oke. Nih kalau ini? Udah mulai pusing mereka ya teman-teman ya. Enggak, kalau ini cowok. Ini Udah analogi mulai sederhana. mengalihkan pertanyaan ini. Ini lagi sederhana. Ini analogi ya, ini bukan menyampaikan ini loh. Kamu baca ayat seterusnya itu pasti langsung ketemu jawabannya. Saya nggak bertanya Ini itu. kecuali Saya tanya. enggak bentar. Suara yang didengar oleh Musa itu suara apa? Oke. Terus yang kamu nanyakan ke saya, kenapa kamu nggak tanya ke Nabi Musa? Nggak pertanyaan saya. Kenapa kamu nggak tanya ke Nabi Musa? Oh, berarti kalian nggak tahu. Makanya iman Aneh-aneh kita, aja gitu loh. Pertanyaan Anda itu aneh-aneh saja. Makanya kamu menggiring-giring mau lari-lari Oke, karena baik. kamu nggak bisa Oke, jawab. Oke, baik. Sudah? Ya kan? Oke, baik. Jujur aja lah. Jangan terlalu lama main-mainnya Bang Dian Mos, jangan terlalu lama. Nanti dipikirnya memang kalau agama kamu nggak Islam, tahu ya, nggak saya nggak benar tahu. gitu. Jujur Oke, gitu. baik. Jangan Saya terlalu tahu lama. suaranya mirip Lanjut. apa. Ini mutar ya kan? Tapi kamu nggak Sudah? bisa jawab ujung-ujungnya. Sudah? Oke. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada orang yang pernah mendengar suaranya itu. Nah ya, kecuali nabi-nabinya. Nah, kan nabi-nabi kan nggak sezaman pada kita. Dan nabi di dalam Al-Qur'an tidak ada menuliskan suara Allah itu mirip apa, seperti apa, suaranya bagaimana, tidak ada menjelaskan. Jadi buat yang menganut menganut Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, itu tidak ada satupun yang pernah mendengarnya. Membentuk seperti apa suaranya. Gitu loh. Suaranya berbunyi seperti apa, kayak gimana, nggak ada. Ya. Nah, dan itu pun ketika Allah itu pasti ada istilahnya kalau berbicara sama seorang nabi, dia itu akan melalui tabir. Tabir istilahnya kata pengganti gitu loh. Kayak contoh kayak di dalam Al-Ahzab ya, itu Allah berbicara kepada Nabi Musa langsung tetapi melewat pohon. Ya. Itu istilahnya tabir. Itu kata pengganti gitu loh. Bukan berarti Allah itu langsung berbicara kepada Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada yang pernah melihat Allah juga tidak ada. Tidak ada yang pernah mendengar suara Allah yang aslinya itu seperti apa, tidak ada. Berarti suara yang didengar Musa itu suara siapa? Saya tanya. Itu pasti akan melalui tabir. Coba suara siapa? makanya aku Saya bilang, tanya melalui apa? Saya tanya bilang, suara baca siapa? ayat selanjutnya pasti ketemu Iya, tuh. suara siapa? Baca ayat selanjutnya Coba pasti dibaca ketemu. dulu ayat Itu selanjutnya, melalui Bang. tabir. Ayat selanjutnya. Tata Coba cara. ayat Saya selanjutnya. Coba nanya di mana suara tadi? siapa? Di mana gitu. tadi? Yang didengar suara Musa. Amal. Yang didengar sama Musa An-Namal. itu Amal. suara siapa? Ayat ke-9. Ke-9. Ayat Sembilan. ke-9. 9. Coba Ini deh. yang ayat selanjutnya apa bukan? Ya, baca ayat selanjutnya. Bukan, itu yang dipertanyakan. Saya nggak Baca nanya deh ayat Ini ke... yang ditanyakan ya, ayat saya 9. tanya itu kan- Sebentar. Oh, ntar deh. Berarti Ayat Anda tidak 9, menanyakan ayat 10 selanjutnya. ya. Perkataan Dan Tuhan 10 mau ya. kepada Ini Musa, dibacain betul dulu ya? ya. Sebentar, dibacain dulu. Yang 9-nya, wahai Musa, sungguh akulah orang yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Yang 10-nya, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia melihat tongkat itu bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang lincah. Ia berbalik lagi ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya para rasul tidak takut di hadapanku. Pertanyaan saya, di situ Musa mendengar nggak suara Tuhan? Nah, ketawa. Gimana sih? Enggak, pertanyaan kan Kamu udah aku jangan- jawab. jangan Kan udah Ini aku loh, yang jawab. di 9 ini ya,
ayat itu ngejelasin bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya kepada Musa, itu bagian Iya. dari wahyu ya, Lewat yang apa? diterima Musa ketika berada di lembah yang diberkahi, ya kan? Terus Iya, yang lewat apa? 10, Suara ayat atau ini bukan? menjelaskan mukjizat tongkat Musa. Ketika tongkat itu berubah menjadi sesuatu yang nampak seperti ular, ya kan? Enggak. Nah, Heeh. terus Musa Udah mulai terkejut, muter-muter terus ya. mundur. Terus Allah kemudian Saya menenangkan tidak- beliau, Mulai menjelaskan bahwa muter-muter. para rasul tidak perlu takut ketika menerima wahyu dan tanda-tanda Pertanyaan darinya. mudah loh ya. Apakah Musa Enggak. pernah mendengar suara Allah Tuhan? berbicara kepada Katanya, Musa secara langsung. saya nggak nanya langsung atau nggak langsung, saya Ya, ini dia bertanya. berbicara kepada Allah. Udah mulai Allah berbicara kesurupan ya. kepada Allah Gara-gara berbicara nggak mampu kepada Musa menjawab, secara langsung. udah mulai Ini muter-muter ya. mukjizat yang diberikan untuk menguatkan Nabi Musa. Coba dengarin pelan-pelan. Oke. Apakah Musa pernah mendengar suara Tuhanmu? Jawab. Oke, sudah. Oke. Jangan muter-muter. Yang mendengar Pernah suara atau enggak, Allah. gitu. Ya, sabar dulu, sabar. Kan udah aku bilang, yang mendengar suara Allah itu tidak ada yang pernah mendengar suara Allah. Tidak ada. Oke. Bahkan Yang didengar sekaligus Musa itu Nabi. suara apa? Ya, sabar, Suara Allah sabar dulu atau makanya suara sabar. Ketika Allah itu menyampaikan firman kepada Nabi atau Rasul, itu pasti akan melalui tabir. Atau enggak tabir itu istilahnya kata pengganti. Kalau enggak kata pengganti ya, dia itu akan melalui Itu kan malaikat tata Jibril. cara. Gimana sih yang kamu jelaskan itu tata cara, kuculuk gimana Ya, sih? oke, sudah, Saya tidak tanya ada. yang didengar Oke. sama Musa itu suara Oke, Tuhan atau ya, suara ya, setan? Jawab. ya, itu suara Tuhan. Terus, Suara Tuhan. Nah, terus kamu bilang nggak pernah. terus, Terus Ya, kan Yesus dan gitu. Musa di kitabmu dengan cara apa? Mendengar suara Tuhan. Suaranya Ya, gimana ya caranya? laki-laki. Suaranya seperti Suaranya apa? laki-laki. bisa dibuktikan nggak? Bisa dibuktikan nggak? Suara Tuhan. Coba bisa dibuktikan nggak? Mana di datanya katanya suara Tuhan Allah itu seperti laki-laki. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Daniel 7 ayat 9. Berapa? Daniel 7 ayat 9. Seperti laki-laki ya? Ya, nanti kamu Suaranya jawab seperti ya. laki-laki ya? Makanya aku bilang, kalian itu nggak kenal Tuhan Nih, kalian. sementara aku terus melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju, dan rambut kepalanya bersih seperti bulu domba, tahta dan nyala api dengan roda-roda. Dan mana suara laki-lakinya? Nah, itu kan Bapak. Bapak ya Mana pasti suara laki-lakinya? Ya gimana sih? Kau bilang Emang kan ada suara Bapak suara laki-laki. perempuan? Kuculuk. Kau bilang suara laki-laki. Lah, yang namanya Bapak itu suaranya Bahlul, Bahlul. laki-laki. Kau bilang gini, Emang ada suaranya suara laki-laki. Mana Bapak dia itu bersuara perempuan? nggak dia di Saya sini? tanya. Saya tanya, emang ada Dia, suara dia Bapak ini itu bersuara perempuan? nggak pada saat itu? Suaranya Bapak itu laki-laki laki-laki atau perempuan, siapa bukan? tahu suaranya Nggak. bebek Mel. atau suaranya Saya tanya. ayam. Koko kekek Bapak kan gitu laki-laki Kita kan? nggak tahu. Mel, atau gini, Mel. Tulis suaranya Kamu laki-laki. nggak bisa baru aku membantah percaya. saya. Oke. Kamu mencret. Oke, Mel, aku izin dulu. Nggak maintre karena kau berasumsi. Suara Dengerin Tuhanmu, suara Kalau laki-laki kau atau perempuan? menambahkan kata-katamu di dalam ayat suci ya, ayat suci Bible Nah, itu namanya yang kejahatan lanjut usia beriman. itu Kau jangan laki-laki. bilang ini suara laki-laki. Di sini nggak ada suara laki-laki. Di situ bilang memang nggak ada laki-laki. suara, tapi Bapak Di itu sini suara nggak ada suara laki-laki. dia. Dia cuma Suaranya pasti menampakkan laki-laki. dirinya. Itu cuma pakainya Udah mulai kesurupan putih, ya, teman-teman ya. salju, rambutnya Udah mulai kepalanya kesurupan ya. bersih, kayak begitu doang. Tapi nggak ada suara laki-laki di sini. Iya, tapi fisik Bapak Nah. itu laki-laki. Nggak ada. Siapa tuh suaranya Oke. beda. Udah mulai kesurupan ya. Di sini Nggak terima cuma mereka ya. dia bilang ini apa Udah sih mulai kesurupan lanjut nih. usia kayak gitu aja. Nggak ada itu suara laki-laki. Nggak ada di Oke, sini. Wahyu 1 ayat 14 baca. Iya, 1 yang 12. Lagi. Poin 1:14. Tuhanmu nggak jelas, suaranya aja kamu nggak tahu, Tuhanmu kamu aja nggak tahu, Nggak makanya jelas kamu apaan? tidak mengenal. Yang nggak jelas itu yang bisa terlihat itu nggak jelas. Siapa tahu itu iblis ya kan? Tuhanmu punya Ya nenek kan nggak? iblis bisa berbentuk apapun. Allah punya nonot nggak? Yesus punya nonot nggak? Yesus punya Nah, nonot bisa nggak? jawab kan? Jadi Punya. kau menyembah nonotnya gitu, Oke. Punya. menyembah buah Allah punya zakarnya nonot? gitu. Allah punya nonot nggak? Enggak, Yesus punya nonot nggak? Enggak, coba baca Wahyu 1:14 deh coba. Mel. Tuhanmu juga tidak Nggak bisa terlihat kenal. kan? Tuhan Bapakmu juga tidak bisa Terbukti. terlihat kan? Saya mau tanya, bisa terlihat atau tidak Tuhan Bapak? Udah terbukti bisa. Bisa terlihat nggak Tuhan Bapakmu? Bisa. Ada nonotnya Itu- nggak? Mana Ada. mana datanya? Kalau misalkan Tuhan Bapakmu itu terlihat? Tadi yang aku baca. Enggak, oh berarti kaki-kaki kayak begini. Tuhan Bapak. Nah. Mau mana? Kenapa emang? Enggak. Nah, Tuhanmu punya keluar nggak? Itu asumsi Enggak, liarmu. sekarang gantian. Karena di kitabmu Sekarang gantian. nggak ada yang namanya Bapak itu Sekarang bisa gantian. terlihat, nggak ada. Jangan kesurupan Nggak ada, dong. nggak ada terlihat.
Nggak ada terlihat sama. Allah Nggak, punya gini, saudara. Petrus. Terlihat. Nggak, Petrus. Bapak nggak Saudara bisa atau tidak? terlihat. Nggak ada nonotnya, Petrus. nggak ada. Oh, Petrus. berarti Kasim ya, cacat ya. Oke, Petrus. Lu Petrus. cacat dong. Lu cacat Nggak, dong. Petrus. Bapak lu juga Ya cacat kamu dong. bilang, Sang kamu bilang sumber lu Allah cacat dong. Kan nggak bisa flare. terlihat juga sama. Allah nggak punya flare kamu bilang. Sama. Tuan Bapak lu Berarti juga cacat. nggak ada flare-nya, nggak ada. Istimewa Beneran, serius. berarti. Serius nggak ada flare-nya. Mana tunjukkan Betul. di datamu kalau Tuhanmu ada flare-nya. Mana Ya, datanya, nama- mana? Yang nama laki-laki pasti Mana pula ada datamu kalau flare-nya. Tuhanmu punya flare, sang sumber? Enggak. Bapak, mana? Ini Mel. 1 Hebat ayat nih, Mel. 6 sampai 27 Mana, baca. mana? Ada flare-nya ya, tulisannya flare ya. Oh, itu nggak ada. Ya, manusia punya flare. Ya, Udahlah, Allah kalau punya mau flare. males gue turunin Enggak, aja. gini Lu gini mau gini Allah punya. gini ya. Enggak, sebenarnya ini tuh makanya aku bilang gini loh. Tadi Daniel itu perkataan siapa? Terus kalau dia bawa Wahyu 1:14 itu perkataan siapa? Nah, tapi kan sudah jelas loh. Ini Yesus dibantah, seorang Tuhan dibantah. Makanya aku bilang makanya aku mikir nih, di antara Kristen, Yesus sama Bapak, berarti ini yang jadi Tuhan di sini adalah Kristen karena dia yang mengatur Tuhan. Betul nggak? Dia yang mengatur Tuhan. Dia ngatur-ngatur Tuhan emang. Kristen begitu. Itu dah makanya berarti di dalam Kristen Tuhannya itu adalah Kristen. Setuju sih. Kalau itu setuju. Makanya coba logika nih. Coba kita tanya Yesus. Yesus, oi paman, kamu pernah melihat Tuhan nggak? Oh tidak pernah paman. Coba ada datanya nggak kamu Yesus? Jangan kamu ngomong-ngomong biasa mus. Ada dong paman. Yohanes 15 nomor 3 Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang telah bersaksi tentang aku, Bapa yang telah mengutus aku. Kamu tidak pernah melihatnya. Jangankan melihat, mendengar suaranya pun tidak. Coba ditanya Kristen. Kristen, kau pernah melihat Bapak nggak? Oh pernah. Di mana datanya? Di dalam Kejadian 1 26 27. Apa itu?